motor enak dari yang sebelumnya, tapi feeling gue nggak enak bang. Pas gue lagi ngerasain motor, gue udah siap-siap, ada almarhum Tile bang depan gue. Tetep gue gaspol, masuk gigi 5, gigi 6, top speed. Tuh perasaan gue udah benar-benar amburadul bang. Gue aspol, pas gue lihat begini, depan gue mobil bang. Gue nggak sempet ngerem, nggak sempet ngindar. Akhirnya, wah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih, seorang mantan pembalap liar yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama dia menjalani hobinya sebagai seorang pembalap liar. Kita sapa dulu aja, di sebelah gue ada Bang Heri. Bang Heri, apa kabar Bang Heri? Alhamdulillah baik bang. Wah, lu dulu suka ugal-ugalan ya? Iya, bukan suka lagi, itu udah jadi kehidupan gue. Passion banget tuh? Passion banget. Nah, tapi kan akhirnya lu berhenti ya? Itu tahun berapa tuh berhenti? 2018 bang, gue berhenti. Penyebabnya kenapa lu berhenti dari balapan? Karena gue fokus buat merit sama kehidupan gue yang lebih baik lah di masa depannya. Oke, emang pas lagi lu punya hobi balap itu lu lagi kerja atau gimana tuh posisinya waktu itu? Nggak kerja bang gue. Masih bujangan? Bujangan, kerjaan gue cuma di bengkel doang, ngatik motor. Ya ada, kalau misalnya ada yang servis ya gue servisin, kalau nggak ada ya udah gue nongkrong doang di bengkel. Oh, berarti emang hidup lu udah muter-muter di bengkel gitu. Iya. Makanya lu emang suka lah sama dunia balapan liar. Iya. Dan boleh di-spill nggak sih lu dulu sering balapan di daerah mana gitu? Gua dulu pertama balap liar itu di daerah Parung Bogor bang. Parung Bogor? Parung Bogor. Oke. Dan seringannya sekarang di Jakarta Selatan waktu itu. Terakhir di Jakarta Selatan? Daerah terakhir. Oke, itu di daerah? Pondok Indah sama Antasari. Oke, Antasari, itu kan jalan lempeng banget tuh ya? Lurus tapi gelap. Iya. Nggak ada lampu. Berarti belum zamannya ada flyover Antasari tuh? Belum ada pembangunan flyover Antasari. Itu pokoknya jalanan tuh nggak ada lampu aja sama sekali bang. Iya. Wah, gila. Gelap banget dulu. Nekat ya kalau balap-balapan gitu ya? Iya, nekat sama nyali juga. Iya. Tapi boleh tahu nggak sih sedikit nih? Kalau orang balapan liar gitu, taruhannya tuh paling gede berapa sih? Kalau terakhir gua paling gede itu 20.000 bang. 20 juta? Iya. Wah, paling gede. Itu yang balapan 2 orang? Iya. Berarti masing-masing punya duit 20 juta nih nanti untuk yang menang gitu? Iya. Wah. Kalau paling kecil biasanya berapa? Yang hari-hari gitu? Kalau hari-hari, kalau pakai motor biasa ya bang. Kayak motor pribadi, bukan motor bengkel. Paling full-fullan bensin doang bang. Full-fullan bensin? Oh. Jadi ya yang menang disin full bensin. Wah anjir, tapi taruhannya nyawa. Nyawa. Demi bensin isi full, iya. Taruhannya nyawa. Kalau 20 juta sih gue juga cukup ngiler juga ya kalau hadiah 20 juta ya. Iya, kalau 20 juta zaman gua masih main motor itu udah gede banget. Iya. Itu bengkel sama bengkel biasanya ya? Bengkel sama bengkel. Wah, taruhan nama tuh ya? Taruhan nama, taruhan ya motor, mesin lah gitu. Iya. Waduh, oke. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Heri selama dia berprofesi sebagai pembalap liar, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Heri yang ada di sebelah gue. Kalian nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di link bio-nya Instagram Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga mampir ke channel satu lagi punya Lentera Malam, itu namanya Telusur. Di sana kita punya video-video dokumenter horor yang kita syuting langsung di lokasi kejadiannya. Udah, Bang Heri, udah siap nih buat cerita malam ini nih? Insya Allah siap. Oke, nggak usah lama lagi. Sebelum kita ke ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadi ceritanya gini bang, dulu gue kan dari kecil emang broken home ya gue ya. Dari kecil itu gue udah ditinggal sama orang tua gue, cerai. Gue diurus sama almarhum mbah gue sama adiknya bokap.
Oke. Nah, almarhum mbah gue udah nggak ada, meninggal. Tinggal adiknya bokap gue nih yang ngurusin gue dari kecil. Beliau meninggal, ya hidup gue tuh udah kayak apa ya bang? Nggak beraturan aja gitu lah. Sebatang kara dong ya? Ya, dibilang sebatang kara enggak. Heeh. Cuma gue ngerasa ya udah gue sebodo amat, nggak ada yang kontrol gue, nggak ada yang merhatiin gue lah gitu. Dan dari situ gue mutusin ya gue main ke bengkel lah. Zaman segitu kan gue ngeliat motor, wih motor bagus-bagus nih. Gue gimana caranya gue bisa modif motor gue jadi kayak gitu bang. Oke. Akhirnya gue main ke bengkel, satu bengkel. Dan di mana bengkel itu ngajarin gue caranya servis motor, jadi joki lah gitu. Nah di sini di bengkel gue ini gue punya 2 joki. Salah satunya gue sama teman gue. Namanya almarhum Tile, gue panggilnya. Tile. Almarhum Tile ini dia udah meninggal juga bang. Meninggalnya itu karena kecelakaan juga. Kecelakaannya itu di daerah Parung Bogor. Dia nabrak angkutan umum pas lagi balapan. Angkotnya lagi diem atau lagi jalan? Lagi jalan bang. Lagi jalan. Dia nabrak angkot itu, setengah badannya ada di dalam angkot, setengah badannya di luar. Jadi ini ceritanya angkot nih, kaca angkot. Badannya dia masuk ke dalam bang, tapi cuma setengah. Di bagian dari pala ke bawah di dalam, bagian dari perut ke ini dari di luar. Dan itu gua yang ngeluarin bang, sama ya ada supir angkotnya juga ngeluarin, bantuin. Cuma gua harus pecahin dulu kacanya karena ya kan gua nggak bisa gua tarik. Iya. Sininya beling semua. Sampai udah selesai gua tolongin, gua bawa ke rumah sakit. Itu badan gua semuanya darah dia semua bang. Gue naik motor bang, nggak naik mobil. Naik motor lu? Naik motor, gue bertiga, gue bonceng 3. Gue bawa ke rumah sakit di daerah Gaplek. Itu kondisinya ketika lu bawa udah meninggal atau masih hidup? Masih hidup bang. Masih hidup. Ada suara-suara kecil. Gue kan yang bawa motor ya. Iya, masih merintih gitu ya? Iya. Gue bawa, pertama gue ke klinik. Ke klinik gue ditolak karena kondisinya parah. Akhirnya dia rujuk ke rumah sakit daerah Gaplek. Di rumah sakit daerah Gaplek, pas udah nyampe, udah nggak ada. Teman gue tuh udah, ya ibarat kata udah meninggal lah. Akhirnya ada teman gue juga ngabarin keluarganya, ngurus-ngurus semuanya, baru disemayamin di rumahnya tuh. Dari nolong, bawa ke rumah sakit, sampai pas penguburan itu gue ikut dan gue masuk ke liang lahatnya dia. Gue di dalam liang lahat tuh gue rasa nyesal juga lah gue. Kenapa bisa kayak gini? Kayak gitu. Nah setelah beberapa bulan kemudian, gue tuh di bengkel sisanya gue doang bang, jokinya. Tinggal satu nih. Tinggal gue doang. Nah, akhirnya bengkel gue mau main atau mau taruhan lah sama bengkel lain. Otomatis gue sendiri dong yang jadi joki. Udah gue putusin buat jadi joki, gue setting motor, gue bikin motor, mekanik gue bikin motor, gue setting motor tuh malam Jumat karena mainnya itu malam Minggu. Gue setting malam Jumat pertama. Pas gue mau setting, gue rasain motor pas sebelum start, gue ngeliat almarhum Tile bang. Gue ngeliat almarhum Tile di depan gue. Nggak pas di depan sih, ada di sebelah samping kiri gue. Dia tuh diam aja bang. Cuma gue halusinasi nih kayaknya. Gue pedein, gue setting motor. 1, 2, 3. Motor nggak enak rasanya. Feeling gue juga nggak enak. Gue muter balik, gue bilang sama mekanik gue, mau motor nggak enak, bilang gitu. Nggak bisa buat besok. Udah setting lagi di hari Jumat. Hari Jumat selesai sore, malamnya malam Sabtu itu disetting lagi. Nah, di setting itu di tempat yang sama bang, di jamnya sekitar jam 1:30-an lah, tuh di daerah Jakarta Selatan di Pondok Indah. Nah, gue di situ perasaan gue nggak enak banget bang. Perasaan gue nggak enak, gue punya feeling juga nggak enak lah pokoknya. Kayak ngeisyaratin supaya gue tuh jangan setting tuh motor gitu. Tapi gue pedein aja lah, karena besok malam nih motor udah main. Motor udah main. Pas gue lagi ngerasain motor, gue udah siap-siap,
ada almarhum Tile bang depan gua. Ada dia lagi. Ada dia lagi. Cuma jaraknya depan gua bang. Nih gue motor misalnya di sini nih. Ini depan gua sini. Tangannya begini. Kayak nahan lu. Iya. Nahan gua. Gua bilang apa ini cuma halusinasi gua doang atau ini pertanda? Gua bilang. Tapi gua harus pede. Karena besok malam tuh ibarat kata mau ngangkat nama bengkel gua lah. Gua lepas motor. 1, 2, 3, 4 gua ngerasain di situ. Motor enak dari yang sebelumnya. Tapi feeling gua nggak enak bang. Tetap gua gaspol. Masuk gigi 5, gigi 6, top speed. Gua gaya Superman lah bang. Yeah. Kakinya di atas. Tuh perasaan gua udah benar-benar amburadul bang. Kayak suruh nutup gas. Nutup gas itu kayak ngelepas gas. Tapi gue bejek terus motor. Gue aspol. Pas gue lihat begini, depan gue mobil bang. Gue nggak sempet ngerem, nggak sempet ngindar. Akhirnya, buar. Seingat gue sebelum gue pingsan, gue tabrak itu mobil, gue loncat. Meloncatin itu mobil. Terus dari situ gue udah nggak sadarin diri. Dan cerita dari keluarga gue dibawa ke rumah sakit. Gue ditolongin sama teman-teman gue yang ada di situ, mekanik gue, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit itu gua koma selama 2 minggu lebih bang. 2 minggu? 2 minggu lebih gua koma. Dan gua divonis, bukan divonis, gua udah dianggap nggak ada, meninggal. Karena alat-alat yang di badan gua, alat-alat medis, selang oksigen, infus, semuanya udah dicopot dan detak jantung gua udah nggak ada bang. Nah, di dalam nggak sadar gua itu ada kayak di suatu tempat bang. Dan di mana tempat itu isinya orang-orang yang di mana di dunia nyata itu udah meninggal semua bang. Wah. Termasuk almarhum Tile, orang yang pertama kali gua lihat di situ. Banyak orang bang. Ada yang senyum, ada yang bingung, ada yang nangis, ada yang bajunya bagus, ada yang bajunya compang-camping. Di situ gue lihat semua bang. Gue ngeliat satu, almarhum Tile. Pas gue mau samperin, dia ngeliat gue, dia yang nyamperin gue bang. Dia bilang, "Her, lu ngapain di sini? Tempat lu bukan di sini." Terus gue kemana le? Gue bilang gitu. "Lu ngapain di sini? Udah lu jangan di sini. Lu jangan di sini. Lu pulang. Tempat lu bukan di sini. Lu pulang." Bilang gitu. Terus gue harus kemana le? Lu pulang. Dia cuma bilang kayak gitu bang. Setelah itu gue ngejauh dari dia. Gue lihat dia nangis bang. Gue pun mau ninggalin dia. Ya gimana teman gue, teman joki gue. Gue ngeliat dia di situ. Akhirnya gue pergi jauhin dia. Gue nyari jalan. Di situ ya semua yang gue lihat itu ya orang-orang yang notabene-nya udah nggak ada. Ada orang yang lu kenal juga di situ? Ada. Tetangga-tetangga gue. Yang lu tau persis dia udah meninggal? Iya. Yang udah nggak ada. Setelah itu gue ngelihat satu titik cahaya bang. Cahaya yang benar-benar terang. Dimana gue langsung samperin di situ. Gue nanya sama orangnya diem aja bang di situ. "Pak, itu cahaya apa?" Orangnya diem. "Pak, itu cahaya apa?" Orangnya lari, kebingungan. Akhirnya gue jalan, gue samperin. Di situ gue ketemu siapa bang? Almarhum bibi gue bang. Wah. Almarhum bibi gue yang ngurus gue dari kecil sampai gede. Dimana dia udah meninggal karena dulunya dia ngelahirin anak kedua, dia meninggal. Di situ dia senyum ke gua dan gue bilang, "Le, Ari di mana?" Bibi gue itu cuma senyum.
Ri, pulang. Lek sama bapak nungguin di rumah. Kemana Lek? Pulangnya. Udah kamu pulang. Gue nangis bang di situ karena ibarat kata dia orang tua gue yang kedua, yang ngurusin gue dari kecil. Gue nangis. Terus gue diem di situ, samperin lagi ke titik putih yang cahaya itu bang. Gue dengar suara di situ apa? Dengar suara nyokap gue lagi nangis sambil manggil gue. Bangun. Jangan tinggalin mama. Dan di situ kesadaran gue mulai pulih. Dan gue berada di rumah sakit, di mana satu ruangan itu ada keluarga gue yang pada nangis, yang ngajiin gue, di samping gue bokap gue lagi nuntun gue syahadat. Gue melek, gue ngeliat, Mah, Aa di mana? Nyokap gue langsung jerit, manggil dokter, manggil suster, semua keluarga gue tuh pada keluar, manggil semuanya. Dan dokter yang lihat ini, yang ngeliat gue itu, mungkin ngerasa shock juga. Gue tuh ibarat kata udah nggak ada bang, karena alat medis di badan gue tuh udah dicopot semua, detak jantung gue udah nggak ada, keluarga udah pada nangis. Tapi gue, masya Allah tuh gue langsung bangun bang. Kejadian anehnya lagi, pas gue kecelakaan itu gue nggak punya namanya luka luar bang atau luka dalam. Gue sama sekali nggak ada luka beset keluar darah, nggak ada patah tulang. Jadi ya gue kayak orang pingsan aja setelah kejadian. Nggak ada luka luar sama sekali. Padahal kecepatan tinggi tuh lu ya. Top speed di atas 170 km per jam. Wah. Ya setelah kejadian itu ya gue udah ngerasa ya udahlah buat apa lah gue gini. Tapi gue masih ada rasa buat ini lagi bang, balapan lagi. Tapi nggak ngehirauin lah, gue nggak mau ego sama diri gue sendiri. Itu setelah kejadian itu gue ngobrol-ngobrol sama bokap gue, Pak emang hari gimana? Kamu tuh udah mau dimandiin, kamu tuh udah siap dimandiin, udah siap dikafanin, udah kamu tuh udah ya udah nggak ada. Pucet, badan dingin, udah semuanya. Tiba-tiba hidup. Dan itu kan lu kondisi lu bilang tadi kan lu nggak ada luka luar dan nggak ada luka dalam. Berarti ketika lu sadar lu udah bisa langsung aktivitas segala macam gitu. Apa masih lemes dulu? Gitu? Masih lemes sih gue bang. Masih lemes dan masih kepikiran ya itu yang tadi gue alamin, ketemu di mana orang-orang yang di notabene-nya di dunia itu udah nggak ada. Dan yang bikin shock lagi itu gue ketemu bibi gue. Itu pengalaman gue dan pembelajaran gue buat masa depan gue. Iya. Itu kira-kira lu dari yang sadar itu sampai pulih balik lagi seperti normal itu berapa lama, Her? 2 minggu. 2 minggu. Udah bisa aktivitas lagi tuh. Seminggu sebelum itu gue udah gue kan kalau tidur emang di lantai atas ya bang, di lantai 3 di kamar gue. Gue udah bisa turun tangga, udah bisa ke kamar mandi sendiri, makan sendiri, tapi gue nggak pernah keluar. Setelah 2 minggu baru benar-benar lu bisa main segala macam gitu. Balapan lagi nggak? Balapan cuma resmi bang. Resmi? Ya. Itu balapan resmi gimana tuh maksudnya tuh? Balapan resmi itu udah kayak di sirkuit gitu bang. Pakai protektor semuanya. Tapi tetap ngedrak gitu lurus. Gua masuknya ke road race. Road race. Road race berarti yang balapan yang belok-belok itu ya? Sirkuit ya. Tapi sekarang nih, ini kan kejadiannya tahun berapa nih waktu itu pas lu mati suri itu? SMA gue 2007 itu tepatnya tanggal 21 Juli. 21 Juli 2007. Wah, masih inget banget ya tanggalnya itu ya. Karena tanggal 22-nya main. Oh iya, lu belum sempat balapan ya. Dan akhirnya gimana tuh balapannya? Nggak jadi? Nggak jadi. Karena motor yang lu pakai pun rusak pasti. Hancur. Nggak berbentuk. Itu kondisinya kan lu nabrak mobil ya? Mobil. Mobil lagi diem atau lagi jalan? Lagi jalan bang. Tapi lu nabrak belakangnya? Iya. Dan lu kepental ke depan? Pental. Gue ngelewatin mobil. Tapi lu pakai helm gak waktu itu? Nggak. Gak pakai. Gue pakai kaos, pakai celana pendek. Bisa selamat ya.
Dan yang gue heranin, gue nggak punya luka luar atau luka dalam. Patah tulang, lecet, nggak ada sama sekali, Bang. Itu bisa gitu gimana maksudnya? Ini kan agak susah kita terima dengan akal kita ya, karena kan lu tabrakan gitu sampai pingsan pasti adalah luka-luka gitu. Itu lu pakai ilmu kebal atau gimana sih? Yang gue sadar, gue nabrak itu mobil bagian belakang, gue lompat, udah gue nggak ada sadar lagi. Udah. Tapi lu nggak, maksudnya di motor lu dikasih jimat segala macam nggak pakai ada. gitu-gituan gitu? Nggak ada. Gue nggak pernah pakai gitu-gituan. Oh iya, karena ini mirip sama kejadiannya yang dialami sama Jamal. Salah satu host Lantai Malam, satu lagi itu kan ada namanya Jamal. Dia punya temen waktu masih SMA kalau nggak salah, itu balapan sama kejadiannya kayak lu. Dia kalau nggak salah dia nabrak trotoar kalau dia ya. Nabrak trotoar langsung mental, nabrak ke tiang, dang, mati di tempat. Padahal di motornya itu udah pakai jimat segala macam, di badan pun pakai jimat, tapi tetap mati juga. Dan ini lu nggak pakai apa-apa tapi masih selamat ya. Alhamdulillah, mungkin Allah ngasih pelajaran, Bang, buat gue. Iya. Supaya lu nggak kayak gini lagi. Lu ngapain sekarang? Lu dikasih hidup buat berguna, bukannya buat nyelakain orang. Di jalan raya itu banyak orang lalu lalang, Bang. Iya. Naik motor. Kalau kita nabrak motor orang, bukan cuma lu doang yang celaka, orang juga celaka. Kita ngerugiin semuanya, Bang. Iya. Kayak gitu. Tapi lu terakhir naik, apa tadi gue agak lupa ya. Lu terakhir balapan tuh tahun berapa akhirnya? 2018. 2018. Berarti perjalanan lu setelah tabrakan itu masih panjang ya? Panjang, Bang. Masih sering balapan segala macam. Masih balapan, cuma gue mau sampai kapan kayak gini? Iya. Dan kita balik lagi ke almarhum Tile nih, temen lu nih. Kan sebelum lu kecelakaan yang akhirnya lu koma itu, sampai 2 kali nih. Tile itu nampakin diri lah. Dan akhirnya pas lagi lu kayak mati suri, kita anggap aja mati suri waktu itu ya. Karena lu kan sempat udah divonis meninggal lah, tapi ternyata hidup lagi. Dan lu ngeliat si almarhum juga di alam bawah sadar lu waktu itu. Nah setelah kejadian itu lu sempat ketemu lagi gak sih sama almarhum gitu? Setelah kejadian gua? Setelah lu udah siuman, udah sehat lagi gitu? Alhamdulillah sih gua enggak. Cuma sebelumnya gua cuma dimimpiin doang. Oke, dan pernah ada gak sih pesan-pesan yang disampaikan ke lu gitu? Karena kan yang pertama ketemu cuma diem aja, yang kedua cuma kayak nahan lu supaya gak balapan, yang terakhir kan dia cuma suruh pulang doang gitu. Ada gak sih pesan-pesan yang disampaikan sama dia lagi gitu? Pas gua mimpi itu dia cuma bilang makasih. Dia cuma bilang makasih sama gua, Bang. Karena mungkin lu yang ngangkat jenazahnya dia ya? Allahu alam. Ya, bukan ngangkat jenazah karena belum meninggal ya pas lagi tabrakan itu dia. Ibadah lu yang evakuasi dia lah sampai ke rumah sakit. Walaupun akhirnya nyawanya nggak terselamatkan. Iya. Dan itu kan kejadiannya dia nabrak angkot ya. Itu Angkutan kan umum. hadap-hadapan ya. Enggak, Bang. Jadi di belakang angkotnya. Oke, iya. Berarti bagian belakang angkot, ya. Oh kan ada kaca juga itu ya? Iya. Dia masuk situ. Masuk setengah badan. Anjir. Itu keadaan angkotnya kosong. Emang dia mau pulang nih. Iya. Itu nggak pakai helm? Nggak pakai helm, Bang. Motor trondol. Kondisi motornya gimana tuh dia? Rangka patah, mesin misa. Udah hancur banget itu ya? Udah. Tapi itu kan lagi balapan atau lagi nyeting sendiri atau gimana sih? Lagi nyeting, Bang. Lagi nyeting? Itu kejadiannya juga lagi nyeting. Okay. Dan itu juga mau balapan besoknya. Iya. Tuh. Jadi berarti kalau orang balapan liar tuh berarti beberapa hari sebelumnya tuh nyeting dulu. Namanya nyeting tuh kalau itu nyeting. Ya? Nyeting itu ibaratnya kayak nyari setelan motor yang paling enak lah untuk balapan di akhir pekannya gitu. Betul. Belum balapan udah kecelakaan. Iya. Dan itu biasa sendiri nggak sih kalau nyeting itu? Kalau misalnya itu paling ada mekanik. Nggak, maksudnya pas lu balapan ada lawannya? Oh, nggak ada. Sendiri aja gitu? Oh, jadi lu balapan sendiri, lu rasain motornya, nanti kalau ada apa-apa lu bilang ke mekaniknya gitu. Wah, anjir udah kayak di ini ya, kualifikasi F1 gitu. F1 lagi MotoGP ya. Iya. Mirip-mirip juga ya, cara-caranya lah ibaratnya. Wah, anjir. Kan gue sering denger juga nih teman-teman gue mau nyeting. Gue kira nyeting itu balapan, ternyata beda ya. Ada, kalau misalnya di gua kalau nyeting tuh emang ada dua sih, Bang. Nyeting itu bareng sama teman atau nyeting motor. Oke. Itu kalau nyeting motor nih kita ngerasain motor udah. Kurangnya di mana, minusnya di mana, enaknya di mana gitu.
kita ngobrol-ngobrol dikit lah tentang balapan liar ya. Dan misalnya lu mau balapan sama bengkel lain nih. Iya. Itu ada aturan-aturannya nggak sih? Paling cuma spek motor doang sih bang. Biasanya gimana tuh speknya? Speknya misalnya ya lu pakai diameter piston berapa, lokan asnya berapa, karbonya berapa, kayak gitu. Sama regulasi paling ya kayak menurut ini gue mau balapan nih om bengkel lu. Regulasinya ini gue pakai seher sekian. Oke. Motor lu apa pakai seher sekian juga. Jadi disamain speknya bang. Iya. Tapi kan kita kan nggak bisa bongkar mesinnya tuh, belah mesinnya tuh. Kalau semisal ada yang nggak percaya bisa scrut. Scrut apa tuh maksudnya? Scrut itu setelah usai balapan, ini motor dibongkar, disaksiin sama musuh kita juga. Oke. Sama bengkel lain. Nih speknya benar nggak? Tadi ada alatnya tuh. Oh iya. Karena kan seher itu kan di dalam mesin kan. Iya. Kita nggak tahu nih bilangnya ya segitu ukurannya, tapi ternyata yang dipakai lebih besar gitu kan. Berarti misalnya lawan yang nggak percaya bisa tuh nanti setelah balapan ya kita bongkar gitu. Di situ juga bisa dijadiin judi bang. Oh. Misalnya lu scrut satu baut goceng 5.000 perak. Dikali aja tuh kalau misalnya kita buka baut, buat baut tiang aja ada 4, udah 20.000. Belum baut-baut yang lain. Masa satu baut gimana? Misalnya kita buka baut nih. Kalau misalnya satu baut itu goceng. Nah, kalau misalnya ketahuan ini nggak sesuai sama spek yang disetujuin dari awal, ya udah lu bayar per bautnya. Oh. Itu dijadiin judi, Bang. Iya. Wah, anjir gila juga ya kalau balapan gitu ya. Dan dulu duit dari menang taruhan itu ya biasa buat hal-hal yang negatif lah, kayak model mabok-mabokan lah, iya. judi lah, segala macam. Duit setan dimakan setan ya. Iya. Nggak ada yang kesimpan tuh duitnya tuh. Nggak ada. Gue pernah terakhir dikasih sama mekanik gua, itu buat ngejokiin doang, itu 1,5 juta bang. 1,5 juta buat ngejokiin. Ngejokiin. Menang atau kalah sama aja segitu bayarannya. Kalau menang beda lagi. Oh, itu harga dasarnya nih. Kalau menang dapat berapa tuh? Kalau gue menang ya itu tadi 1,5 juta. Kalau gue kalah paling cuma dikasih 400. Oh. Kasih Anjir, harga nyawa lu cuma segitu ya? Iya. Gila. Karena ya gue kata ya udah gue ngegantungin hidup gue di balapan ini. Iya. Dan mekanik itu biasanya yang punya bengkel tuh? Yang punya bengkel, yang ngeset mesinnya. Iya. Pokoknya dia yang punya. Dan rata-rata jarang tuh yang punya bengkel ngejoki jarang? Ada juga. Cuma dia lebih baik. Ya lu punya joki atau gue ambil joki sewaan lah. Iya. Karena dia pun tahu resikonya balapan ya. Mungkin ya. Karena dia kan lebih mementingkan nama bengkel gue gede dulu deh. Iya. Gitu. Iya. Karena di daerah gue di Priuk juga banyak bengkel-bengkel yang seperti itu, rata-rata bengkelnya nggak, yang punya bengkel tuh nggak ada yang jadi pembalap, biasanya udah jadi mekanik aja gitu. Iya. Dan nama besarnya lumayan gitu. Wah anjir. Dan lu salah satu orang yang dibayarin nyawanya untuk balapan. 400.000. 400.000. Dan itu temen lu waktu itu pas lagi meninggal, itu lagi dibayar berapa tuh waktu itu? Nggak tahu gua. Nggak tahu. Karena kalau misalnya bayaran kayak gitu kan sensitif juga ya bang. Iya. Jadi ya udah, lu mau dibayar berapa, gua nggak tutup kuping lah. Iya. Lu mau bayaran lu lebih gede atau lebih kecil, kalau gua pribadi, ya udah yang penting gua dapat duit. Iya. Dan bayaran paling besar yang pernah lu dapat berapa dari balapan itu? 1,5. 1,5 paling besar. Gila. Biasanya bengkel lebih gede dapatnya. Iya. Karena ya dia yang ngeriset. Yang motor juga motor dia ya. Iya. Lu kan tinggal nongkrong doang di situ tuh. Gue tinggal nongkrong, ngopi, minum disediain. Dan mungkin untuk penutup video kali ini, Her, mungkin lo ada pesan-pesan nggak nih buat pasukan-pasukan antara malam yang masih sering hobi balapan liar nih? Ada pesan-pesan nggak nih, Her? Kalau gue pribadi ya karena gue udah ngerasain, kalau lu mau balapan atau lu punya hobi di otomotif, ya udah lu di resmi aja. Iya. Jangan sampai kayak di jalan raya yang sekarang lagi viral juga tuh bang. Oh lagi viral? Apa tuh? Gue belum tahu tuh. Yang trek-trekan di jalan raya, di flyover, ada di Antasari, ada di Kuningan, sampai apa sih, nelan korban jiwa. Itu lu temen lu yang meninggal, itu temen lu bukan orang lain. Iya. Ya kalau temen lu yang meninggal, lu mungkin ya udah alhamdulillah untung bukan gua. Tapi kalau semisal itu yang ngalamin lu sendiri, ya nggak tahu ya
namanya ajal kan, lu entah meninggal atau entah lu masuk rumah sakit, lu patah tulang, lu di rumah sakit, itu ngerugiin banyak. Bukan lu sendiri yang dirugiin, tapi pengguna jalan juga dirugiin. Keluarga lu juga ikut rugi. Ya. Karena ya seperti yang dibilang Harry, kalau kecelakaan itu yang rugi nggak cuman lu doang, pasti lawannya juga rugi, keluarga lu juga rugi karena selain biaya biarpun ada BPJS ya, itu lumayan juga kalau kalian bisa sampai kecelakaan lah. Ibaratnya orang tua pasti sedih lah ya, Her ya. Bukan sedih lagi bang. Yeah. Itu udah kayak ya lu gimana sih, gue punya anak, gue gedein, gue biayain sampai gede, tapi kelakuannya kayak gini, malah balap-balapan liar. Iya. Apalagi kalau misalnya alhamdulillah kalian selamat tapi ternyata kakinya tinggal satu. Wah itu dia bang. Beban banget. Dan ini ceritanya mirip banget nih Her sama yang pernah ada di Lentera Malam. Lu kan cerita tadi sempat ketika lu mati suri ya. Itu kan lu kayak ketemu orang-orang yang udah meninggal lah yang di sekitar lu yang lu kenal gitu. Jadi di Lentera Malam mungkin lu coba bisa cek ya, atau penonton juga bisa cek. Di Lentera Malam tuh kita pernah angkat tentang seseorang namanya Mas Army. Dia itu kelindes kereta, kakinya putus gini, dan dia sempat mati suri sama seperti lu. Dia ketika nggak sadarkan diri ya itu seperti kayak di alam nggak tahu di mana, dan di situ dia ketemu sama orang-orang yang dia kenal udah meninggal. Wah, dan ini mirip banget sama apa yang lu alamin. Atau mungkin emang buat kalian yang pernah mati suri itu boleh komen di kolom komentar, emang ngerasain hal yang sama atau gimana tuh rasanya ketika kalian mati suri. Karena gue belum pernah sih Her, dan jangan sampai sampai bang. Kalau gue pribadi ya, kejadian itu ngebuat gue itu jadi segala sesuatunya gue harus baca doa. Setiap aktivitas gue, setiap gue mau berpergian, gue harus baca doa. Gue minta keselamatan dari Allah supaya gue dihindarin dari bahaya, dan setiap langkah gue tuh diberkahin. Iya, karena ibaratnya lu kayak dikasih nyawa kedua ya, untuk hidup lagi. Betul bang. Dan mungkin satu lagi nih Her, terakhir nih, mungkin lu tahu gak sih gimana sih kalau buat para teman-teman nih yang masih suka balapan liar gitu, misalnya dia pengen seriusin nih hobinya itu, pengen ke jalur resmi gitu, itu tahapnya gimana sih, susah atau enggak gitu? Kalau ke tahap itu sebenarnya ada sekolahnya bang. Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Sekolah pembalap namanya. Namanya itu di mana tuh biasanya dia? Tergantung bang, kalau sekolah pembalap itu biasanya ada dua sih, ada dari event-event kecil, terus namanya gede, terus jadi masuk pembalap nasional. Pembalap nasional tuh kayak kejuaraan daerah, kejurnas. Gitu. Kalau misal lu mau fokus, ya lu punya dana, lu lebih fokus aja ke sekolah balap. Sekolah balap ya, itu lebih baik ya, karena ada jenjang karirnya ya. Nggak ada yang tahu, siapa tahu nanti kapan-kapan kalian bisa tembus ke GP gitu ya kan? Insya Allah. Karena beberapa orang Indonesia juga ada yang masuk kan, walaupun ke Moto3 pernah ada kan yang masuk ya. Walaupun susah ya bang, susah gitu. Ya itu namanya proses. Iya, ada kemungkinan lah ibaratnya, masih ada kemungkinan kalau lu balapannya jago ya bisa-bisa aja bisa sampai ke MotoGP ya kan. Yaudah, lu ada yang mau dipromoin nggak nih sebelum kita closing? Instagram lu, siapa tahu teman-teman pengen ngobrol lebih dalam sama lu. Kalau Instagram gue ada di Conut Kimi for Chess, nanti gue kasih. Oke, nanti gue taruh linknya di deskripsi. YouTube ada nggak? Kalau YouTube, gue lagi nggak fokus ke YouTube. Gue sekarang lebih fokus ke ini aja, istri gue sama calon anak gue. Gue juga minta doa. Dari lu bang, dari semua tim, dari semua penonton dari Lentera Malam. Bini gue mau lahiran nanti bulan depan insya Allah. Doain supaya lancar. Amin. Supaya anak gue nggak kayak gue lah yang dulu-dulunya. Gue mau ngedidik anak gue yang bener-bener jadi anak yang ibarat kata tuh nggak kayak bapaknya dalam zaman dulu. Oke, amin. Ini anak berapa nih? Yang pertama bang. Pertama? Udah di USG belum? Cewek apa cowok? Udah, alhamdulillah cowok bang. Wah, harus dijaga lebih baik nih ya. Jangan sampai balapan juga kayak bapak. Tapi boleh sih balapan kalau balapan resmi ya. Siapa tahu jiwa-jiwa muda lu masih ada di anak lu ya kan. Lu arahinnya tinggal ke balapan resmi. Dan sekarang ini 1 Februari ya. 1 Februari. Berarti kemungkinan lahiran bulan awal April. Awal April. Oke. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, minta doanya buat anaknya dari Bang Harry supaya lahir dengan selamat, sehat, dan
jadi anak yang pintar dan berbakti sama orang tua nanti Amin. ke depannya. Amin. Oke, paling malam ini cukup segini aja. Gua Adit Dahlan Tramam dan Bang Heri izin pamit. Bye.